ya. Itu Mobit 1. Udah ada firasatnya. Ya kan? Nah, kalau Mobit 2 Bun, ini lebih bad boy lagi ya. Udah nggak betul nih, bad boy kali nih. Udah, ya Mobit 2 nih. Kalian tengok nih ghostingnya jahat kali Bun. Pendek, jumpa KRS. Pendek, jumpa KRS. Pendek, jumpa KRS. Tiba-tiba hilang. Oke? Artinya, udahlah chatan tiap jam ya. Tiap jam selalu di chatnya kita Bun. Gak ada berubah. Kita udah berpikir bahwa kayaknya akulah satu-satunya gitu ya. Kayaknya kalian udah berpikir kali tuh. Aduh tiap jam dia selalu ngabarin ya. Aduh kayaknya aku deh satu-satunya di hidupnya gitu ya Bun ya. Udah berpikiran kayak gitu kalian. Karena udah tiap jam dia ngabarin. Tiap jam selalu dikabarinnya kalian. Tiap jam teleponan, video callan ya kan. Sleep call ya kan Bun. Tiap jam udah Bun. Kayaknya udah gak ada celah gitu untuk tidak memberi kabar gitu. Ya kan. Tiap jam loh selalu dikabarinnya kalian. Nih. Jadi kalian gak ada curiga apapun. Kalian udah berpikir, ih ya Tuhanku kayaknya dialah jodohku gitu ya. Kalian udah mempersiapkan, aduh kayaknya aku pakai WO apa nanti ya. Aduh baju pengantinku apa nanti ya. Aduh tema pernikahanku apa gitu ya. Udah kayak gitu Bun. Pikiran kalian udah segitunya gitu. Karena udah berpikir bahwa, aduh kayaknya ini jodohku lah gitu. Karena tiap jam gitu. Ya kan. Udah mikir gitu tuh. Nah ternyata Bun. Gak ada angin, gak ada hujan. Di ghosting. Gak ada kabar tiba-tiba. Padahal tiap jam terus-terusan chat. Tiba-tiba gak ada kabar. Menghilang dia. Tega ya. Ini Mobit 2 nih. Lebih jahat. Oke. Bener-bener sakit hati. Ya kan? Bayangin ya sakit kali nih hati. Ya Bun. Maka kalau pikiran positif kita mungkin dia dipanggil ke Tuhan yang Maha Esa ghostingnya. Ya kan? Kalau ditanya sama kalian. Ada gak firasat sebelum kepergiannya? Kan gitu ya. Misalnya nih ditanya ada gak firasat nih? Maka kita mikir gak ada sama sekali firasat. Karena kalian berpikir lagi cinta-cintanya Kak. Lagi baper-bapernya. Sama sekali gak ada firasat apapun. Ditinggal. Itu Mobit 2. Oke. Nah. Kalau Mobit 3 gimana Kak? Udah putus. Ya udahlah Bun namanya udah putus. Gak ada hubungan apapun ya kan. Udah putus Kak. Udah gak ada lagi hubungan gitu ya. Maka ya udah jalan masing-masing aja. Ya. Ini P. Kadang masih chatan sama KRS. Tapi berikutnya P sendirian. Berikutnya P lagi sendirian juga. Berikutnya P chatan lagi. Ya namanya udah putus ya. Kalau udah putus kan tidak ada keharusan untuk saling ngechat. Ya kan Bun? Kadang kalau ada waktu ya chat. Tapi kalau lagi males ya gak usah gitu. Ya kan? Gitu ya. Jadi ini P KRS gak ada. P KRS juga gak ada. Berikutnya P masih ada. Ya jadi kadang hilang timbul aja. Namanya juga udah putus. Kan tidak seharusnya terus-terusan komunikasi. Kan udah putus. Gitu ya. Oke. Grade 3. Ya. Gampang lah nih. Yakin kakak gampang kali kalian ngafalin yang kayak gini. Ya kan. Nah. Cara lebih gampangnya lagi Bun. Ya. Supaya lebih enak lagi kalian belajar. Ingat aja Bun, bagi aja regular irregular. Ya. Kalau regular pasti grade 1 ataupun grade 3. Kalau irregular udah pasti grade
2 doang. Makanya tinggal kalian cari aja yang LDR atau yang putus ya Kak. Atau yang ghosting. Gitu doang. Oke. Kita lihat. Nih. Ini ya, ini regular kan? Grade 1. Nih. Regular kan? Grade 3. Nih. Grade 2 nih, irregular. Ya. Irregular. Ya. Oke. Itu yang perlu kalian ingat. Ya. Oke. Oke. Baru terapi ya. Udah tahu diagnosisnya. Terapinya gimana Kak? Kalau asimptomatik cukup tengok-tengok aja. Tapi kalau simptomatik, maka kalau grade 1 dan morbid 1, kasih sulfas atropin. Ya, biasanya sulfas atropinnya kita berikan 1 mg. Kalau dia morbid 2 ataupun grade 3, first line-nya transcutaneous pacemaker. Kalau nggak ada sulfas atropin, kalau dua-dua ini pun nggak ada, maka alternatifnya apa Kak? First line-nya dopamin, second line-nya epinefrin. Oke, ya, itu yang perlu kalian ingat. Kalau ngomongin tentang terapi. Oke Bun, ya, bradikardi. Ya. Yuk, biar lebih enak kita belajarnya yuk. Kita ke contoh soal yuk dulu. Nih, kita ke soal aja dulu. Biar lebih enak. Langsung lihat. Oke. Yuk, coba kakak yang bacain ya. Dia nanyain diagnosis. Datang ke IGD keluhannya lemas, hipertensi, dan diabetes di sangkal. Tekanan darah 90/60, nadinya 45. RR 18. Oke, EKG-nya kayak gini. Yuk. Oke, kita tentuin dulu biar lebih gampang. Regular atau irregular? Itu dulu, Bun. Regular. Regular. Kalau regular berarti antara apa dan apa? LDR atau putus. Oke, benar. Grade 1 ataupun grade 3 yang LDR atau putus, betul. Berarti di soal ini yang mana nih? LDR atau yang putus? Oke, yang putus. Benar ya? Lihat. Ini P, QRS nggak ada. Mana mungkin LDR kayak gini? LDR nggak ada yang hilang. Ya kan? P, QRS baru muncul lagi. P, nggak ada lagi. P, baru muncul lagi. Suka-suka hati nggak muncul. Nggak mungkin LDR kayak gini. Ya, maka udah pasti grade 3. Berarti terapinya apa Bun? First line-nya? Transcutaneous pacemaker. Oke, transcutaneous pacemaker. Second line-nya apa? Sulfas atropin. SA. Oke, mantap. Ya, gitu. Ya. Oke, itu ya. Kalau kita ngomongin tentang bradikardi. Ya. Oke. Udah selesai tentang bradikardi. Maka sekarang kita bahas tentang takikardi. Takikardi. Heart rate di atas 100. Kan itu ya. Nah, kalau mau diagnosis takikardi Bun, kalian tengok. Sempit atau lebar ya Kak QRS-nya?
Tahu dari mana? Kalian tengok kotak kecilnya. Kalau kurang dari 3 berarti sempit. Lebih sama dengan 3 berarti lebar. Nih, Kak buat contoh. Misalnya ini kan gambaran EKG ya. Nah, agak mereng ya bun. Nah, itu ya, kan gitu ya. Maka kalian tengoklah lebar dari sini ke sini. Kalau jarak ini kurang dari 3 kotak kecil, berarti sempit. Kalau lebih sama dengan 3, berarti lebar. Itu maksudnya. Oke? Ya, gitu ya, bedain lebar dan sempit. Ya. Oke. Maka apa maksudnya Kak kalau gitu? Kalau sempit, irregular, atrial fibrilasi. Kalau regular, maka kalian tengok R ke R-nya berapa gelombang. Kalau 1 gelombang, SVT. 2 gelombang, ingat di awal-awal bun, gak ajarin 2. Sinus takikardi. Lebih dari 2, atrial flutter. Oke. Kalau lebar tapi irregular, ventricular fibrilasi. Lebar, regular, ventricular takikardi. Ya. Maka kakak selalu bilang bahwa ringkasnya kalau ada kata irregular, ya, pasti ada kata fibrilasi. Dan kalau ada kata QRS yang lebar, pasti ada kata ventrikular. Oke, lihat nih. QRS lebar, selalu ada kata ventrikular. Irregular, selalu ada kata fibrilasi. Selalu ya. Dan jangan lupa kalau dia atrial flutter seringkali nanti dia bilang adanya gambaran sawtooth. Ya. Ataupun si gigi gergaji. Gitu. Oke. Ya. Itu yang perlu kalian ingat. Kalau ngomongin tentang takikardi. Ya. Yuk. Kita diagnosis dulu ya. Kalian tengoklah dulu. Nih. Sempit atau lebar bun nih? Sempit atau lebar nih? Sempit. Oke, ini ya. Masih kurang dari 3 kotak kecil, maka pasti sempit. Regular, irregular. Regular. R ke R berapa gelombang? 2. Apa diagnosisnya? Sinus takikardi dong. Oke, sinus takikardi. Benar. Ya. Nah. Nih. Hati-hati, ini QRS-nya masih 2 kotak kecil nih. Sempit atau lebar? Sempit dong. Sempit. Regular, irregular? Reguler. Oke. Berapa R ke R-nya? Berapa gelombang? 1. Apa diagnosisnya? SVT. Oke, SVT. Benar. Lanjut lagi. Sempit atau lebar? Sempit.
Regular, irregular. Regular, Dok. Oke. Terus R ke R berapa gelombang? Empat. Oke, lebih dari 2. Benar ya, ada 4. Maka apa jawabannya? Atrial flutter, Dok. Oke, si flutter. Ya, ini yang dimaksud dengan gigi gergaji atau sawtooth. Ya, nih. Lanjut, sempit atau lebar? Sempit, regular atau irregular? Irregular. Oke, diagnosisnya apa? Atrial fibrilasi. Oke, mantap, atrial fibrilasi. Lanjut lagi, sempit atau lebar? Oke, lebar. Regular atau irregular? Regular. Diagnosisnya? Ventricular. Oke, VT. Benar. Satu lagi. Sempit atau lebar? Lebar. Regular atau irregular? Irregular. Apa diagnosisnya? Mantap. VF. Ya Bun ya. Gitu doang ya. Jadi kalian gak usah ribet-ribet kali nanti Bun. Di UKM PPD kalian tengok aja tuh. Ya udah merasa kayak SPJP nih kita. Lalu Kak lihat ini. Oh ya udahlah. Enggak lah Bun. Pokoknya gunain aja sempit, lebar. Regular, irregular. Gitu aja Bun. Itu aja yang di dalam pikiran. Kalian yang-yangkan suara kakak ini. Sempit atau lebar. Kalian yang-yangkan aja. Suara kakak itu. Regular atau irregular gitu ya. Kalian yang-yangkan aja di pikiran kalian kalau lihat ini. Gitu. Ya. Gitu ya. Supaya bisa. Diagnosisnya gampang kali. Kayak gini aja. Gitu. Ya. Oke. Itu ya Bun. Oke. Itu diagnosisnya ya. Nah. Cara nentuin RR-nya berapa gelombang, lihat dari sini aja Bun. Ini kan R. Ini R, ya kan? Ini kan R. Terus kan ini R. Nah, ya udah, tinggal hitung aja gelombangnya berapa. 1, 2. Ini berarti 2. Ini 1. Ya kan? Terus ini 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya, jadi tinggal lihat itu aja. Ngitungnya dari situ. Ya. Oke. Nah, udah tahu diagnosisnya. Baru kita ke terapi. Ya. Terapinya gimana, Kak? Tentukan dulu stabil atau enggak. Ya. Kalau stabil atau enggak, taunya dari saham. S-nya adalah shock, akral dingin. A-nya adalah anggina, nyeri dada. Hanya hipotensi, sistolnya kurang dari 90. A-nya akut lang udem, rongki. M-nya mental alteration, penurunan kesadaran. Oke, kalian jumpain salah satu aja dari ini, maka langsung pikirkan bahwa ini tidak stabil. Gitu ya. Salah satu doang. Nah, maka kalau kayak gitu kayak mana Kak? Tengok. Terapinya kalau nggak stabil listrik. Kalau stabil farmako. Ya. Kita bahas dulu farmako. Nih. Farmakonya adalah A, B, C, D. Ih, mirip kali ya Bun sama yang kemarin ya. Mirip terapi apa ini Bun? Kemarin kita bahas A, B, C, D juga. Mirip terapi apa ini ya? Kemarin. Mirip terapi di home. Glaukoma. Oke, bener. Glaukoma A, B, C, D. Bener, mantap. Hipertensi pun A, B, C, D. Mantap Bun. Masih ingat ya? Bener ya?
glaukoma ABCD, hipertensi pun ABCD. Mantap. Mirip ya, ABCD juga nih. Ya. Oke. A-nya adenosin atau amiodaron. B-nya beta blocker. C-nya CCB. D-nya bukan diuretik ya. Digitalis atau digoxin. Oke. SVT kalau stabil harusnya first line-nya farmako. Harusnya kan gitu ya. Tapi ingat ya. Khusus SVT agak spesial dia. First line-nya vagal maneuver. Oke. Diapain Kak vagal maneuver ini? Dipijat arteri karotis unilateral. Ya. Kontraindikasi kalau ada stroke, ada bruit, ada VTVF. Nggak boleh. Ya. Second line-nya apa Kak? Adenosin. Itu second line-nya. Tapi ingat ya, first line-nya jangan lupa vagal maneuver ya. Oke. Terus atrial fibrilasi, atrial flutter dari huruf A. Maka terapinya BCD. Apa itu BCD Kak? B-nya beta blocker, C-nya CCB, D-nya digitalis. Terus kalau ventricular tachycardia, sisanya lah yang nggak punya pasangan. Amiodaron. Oke. Ini kalau dia stabil ya. Kalau nggak stabil gimana Kak? Terapinya listrik. Terapi listriknya, nih biar Kakak tulis aja, biar lebih ingat. Terapi listriknya, kalian ingat. Terapi listrik itu ada 2 jenis. Ada defibrilasi atau nama lainnya DC shock atau nama lainnya unsynchronized. Ada kardioversi atau nama lainnya synchronized. Oke. Dari namanya doang, defibrilasi udah katanya. Maka pastinya untuk, jadi untuk si ventricular fibrilasi. Dari namanya doang ya. Nah, defibrilasi ini punya 2 tipe. Ya. Ada yang tipe monofasik, ada yang tipe bifasik. Dari namanya doang. B, kalau ada kata-kata B artinya 2. Makanya dosisnya 120 sampai 200 joule. Ya kan Bun? B. Mono. Ingat kamera alay zaman dulu. Kamera 360. Itu mono ya. Kamera alay. Nah. Kalau kardioversi, kalian bagi 2 juga. Ada yang dosis rendah, yaitu 50 sampai 100 joule. Ada yang dosis tinggi, yaitu 120 sampai 200 joule. Oke. Nah, ini pakai logika aja Bun, kalian nggak usah ribet-ribet, hidup ini pakai logika. Ya. Kalau dosis rendah, kira-kira kalian kasih untuk yang iramanya reguler atau irregular? Reguler. Oke, logikanya ya.
pasti yang reguler. Berarti kalian kasih lah ini untuk si VT, SVT, ya kan? Atrial flutter. Tuh kan? Namanya dosisnya rendah. Reguler aja lah. Kalau yang tinggi, pasti yang irregular. Untuk yang mana, Kak? Atrial fibrilasi. Oke? Gini doang. Ya kan? Oke? Ya. Oke. Itu ya. Kalau ngomongin terapi. Yuk lah. Kita ke soal dulu ya. Kalau gitu yuk. Kita ke soal. Coba deh kakak minta tolong sama si Nur deh. Nur ada nggak Nur? Nur ada. Iya, dokter. Yuk, coba yuk. Ya, tata laksana yang tepat, Nyonya Nadine usia 40 tahun dengan usia 60 tahun datang berobat ke puskesmas dengan keluhan utama lekas lelah sejak 5 bulan terakhir, seringkali disertai dengan rasa berdebar-debar dan memberat dengan aktivitas. Pasien dengan riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu tidak terkontrol, saat ini tidak mengkonsumsi obat rutin. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/70, denyut nadi 112 kali per menit irregular, frekuensi nafas 18 kali per menit, auskultasi paru dapat terdengar suara ronki halus. Pada rekaman EKG didapatkan gambaran berikut. Tata laksana yang tepat. Diagnosis dulu yuk. Sempit atau lebar? Itu aja, sempit atau lebar nih. Sempit, dok. Sempit, reguler atau irregular? Irregular, dok. Berarti diagnosisnya yang mana? Atrial fibrilasi. Oke, atrial fibrilasi. Dia nanya terapi, kita tentuin dulu dong stabil atau enggak ya? Tidak stabil, dokter. Kenapa? Ada terdengar suara ronki halus. Oke, mantap, nggak stabil. Maka kalau nggak stabil terapinya yang mana? Listrik atau farmako? Listrik, Oke, dokter. listrik. Listrik yang mana? Dosis tinggi atau dosis rendah? Dosis tinggi, dokter. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Oke, mantap. Yuk, satu lagi yuk. Tata laksana yang tepat pada pasien tersebut adalah Tuan Kian, usia 48 tahun, datang ke IGD dalam kondisi pingsan sejak 30 menit yang lalu. Sebelumnya pasien sempat mengeluhkan jantung berdebar-debar sejak 1 hari ini. Keluhan disertai nyeri dada. Nyeri dada baru pertama kali dirasakan oleh pasien, tidak ada riwayat nyeri dada sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/90, heart rate 195 kali per menit, respirasi rate 8 kali per menit, suhu 36,5 derajat. Pada pemeriksaan EKG diperoleh irama reguler dengan QRS sempit. Pola seperti gigi gergaji. Tata laksana yang tepat pada pasien tersebut adalah Diagnosis dulu. atrial flutter, dok. Oke, dia udah ngomongin gigi gergaji, bener. Berarti stabil atau enggak? Tidak. Oke, kenapa enggak stabil? Ada nyeri dada, dok. Oke, ada nyeri dada, benar. Maka listrik atau farmako? Listrik yang mana nih? Dosis tinggi atau rendah? rendah, Berarti yang mana? Oke, yang 100 joule, benar. Ya, gitu. Oke, ya, itu yang perlu kalian ingat. Oke, ingat itu terapinya. Tadi ada juga yang nanya. Tadi ada yang nanya ya tentang bradikardi. Ada yang nanya nih. Kak, gimana ya Kak aku membedakan gelombang P atau gelombang T pada AV blok derajat 3? Ada yang nanya itu tadi.
Kayak mana aku bisa bedain gelombang P dan gelombang T pada AV blok derajat 3? Jawabannya adalah di AV blok derajat 3 tidak ada gelombang T. Jadi memang P semua. Makanya kalau kalian tengok bentuknya sama semua ini. Gitu. Jadi nggak bisa dibedain. Memang nggak bisa karena memang nggak ada gelombang T. Ya. Oke. Gitu. Jadi nih ini kan jelas kan kelihatan dong. P itu biasanya lebih kecil. Kalau T lebih gede dia. Karena kan ventricle. T itu kan ventricle kan. Gitu. Tapi kalau misalnya P kan atrium, maka pasti ukurannya lebih kecil. Nah, tapi pada AV blok derajat 3, kalian tengok ukurannya hampir sama semua. Memang nggak ada gelombang T-nya. Itu jawaban. Ya, gitu. Izin bertanya di soal bradikardi tadi, AV blok grade 3. Iya, itu. Gitu ya. Ini dia. Jadi memang di grade 3 memang nggak ada. Gitu. Ya. Dok, kalau misalnya DFIP yang bifasik atau monofasik, dilihat dari reguler irregularnya. DFIP kan cuma satu, Bun. Udah pasti DFIP yang fibrilasi. Nggak ada lagi reguler irregular. Gitu. Kalau DFIP emang cuma sebiji. Udah pasti irregular ini. Jadi nggak perlu ditengok-tengok lagi regular irregular. Kan memang hanya untuk ventricular fibrilasi. Gitu. Ya. Izin tanya gelombang T itu nggak ada di grade 3 ya dok. Kalau grade 1 sama 2 masih ada. Iya benar. Grade 1 sama 2 masih ada. Grade 3 yang nggak ada. Karena udah total. Kan grade 3 itu dia udah total AV bloknya. Kalau grade 1 sama 2 itu masih parsial. Makanya udah nggak ada sama sekali gelombang T pada grade 3. Karena udah total. Gitu. Tapi grade 1, grade 2 masih ada. Gitu. Ya. Oke. Jadi ingat ya, ventricular fibrilasi itu memang irregular. Jadi bifasik dan monofasik nggak ada hubungannya regular-irregular. Gitu. Kak, kalau di soal UKM PPD ada monofasik, ada bifasik. Dosisnya sama-sama benar. Pilih yang mana, Kak? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau kayak gitu, pilih yang bifasik. Ya. Kalau dosisnya sama-sama benar dan optionnya ada dua-duanya, pilih yang bifasik. Kalau memang ada. Gitu. Ya. Oke. Bun, di sini gak ada yang sholat Jumat ya? Mana tahu kan kalian segan gitu atau memang nggak apa-apa sih kalau memang mau kita berikan untuk sholat Jumat gitu, nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau memang yang sholat Jumat udahlah Kak aku ikhlas Kak, nggak apa-apa nanti aku nyusul aja, ya nggak apa-apa juga sih Bun gitu ya. Jadi pokoknya oke lah. Kalau kalian mau minta break sholat Jumat oke, tapi kalau mau lanjut aja sih oke. Gitu. Ya mana tahu aku ikhlas. Ikhlas ya. Mana tahu ada yang mau break gitu. Kalau misalnya memang ada. Ikhlas ya. Udah, berarti lanjut ya. Gak apa kalau misalnya ada yang mau break gak apa-apa ya. Bilang aja. Ya itu boleh kok. Ya kita kasih waktu break nanti. Kalau memang ada yang mau, mana tahu udah waktunya sholat Jumat. Ya gitu. Oke. Yuk kalau gitu. Kita lanjut ya. Ngomongin cardiac arrest. Nah, cardiac arrest ciri-cirinya penurunan kesadaran, nadinya nggak teraba. Gitu ya, itu cardiac arrest. Ya, udah pasti nih. Kalau cardiac arrest sudah pastilah nadinya nggak ada. Ya Bun. Kalian bagi dua. Ada yang shockable sama unshockable. Kalau shockable, ada VT. VT masih ingat ya gambarannya yang kayak gini. Ya. Ya kan? Ada VF. VF masih ingat ya gambarannya yang nggak beraturan tadi. Nah. Oke.
Kalau itu, masukkan shockable. Kalau unshockable ada asistol. Asistol itu yang kayak mana, Kak? Yang kayak di sinetron. Garis lurus. Ini asistol. PEA. PEA itu gambarannya cemana, Kak? Semua irama EKG selama nadinya nggak ada dan dia bukan VTVF, masukkan ke PEA. Ingat ya. Artinya, misalnya gambarannya sinus takikardi, tapi nadi nggak ada, PEA. Gambarannya atrial flutter, nadi nggak ada, PEA. Gitu ya, Bun? Oke. Jadi apapun gambarannya, ya, apapun gambarannya selama nadi nggak ada dan bukan VTVF, PEA. Ya. Terapinya gimana, Kak? Dari namanya doang, shockable. Bisa di-shock. Maka kalian lakukanlah DC shock, RJP, epinefrin. Dosis DC shocknya masih sama ya, Bun. Belum berubah sama kayak yang tadi. Belum berubah. Masih sama dosis DC shocknya. Monofasik dan bifasik. Kalau mono tadi dosisnya berapa, Bun? Yuk kita review dulu. Mono berapa tadi? Dosisnya 360 joule. Kalau bifasik 120 sampai 200. mantap. Masih sama, nggak berubah. Selalu ini. Ya, DC shock masih sama. Nah, setelah itu kalian RJP, kalian kasihkan epinefrin 1 mg. Tapi kalau unshockable dari namanya doang, berarti tidak bisa di-shock. Jadi gimana dong, Kak, kalau nggak bisa? Ya, maka kalian lakukan yang namanya, berarti ini coret, ya kan? RJP dan epinefrin. Gitu doang. Ya, gitu. Kalau ngomongin cardiac arrest. Kalau kalian mau belajar yang lebih kompleks, kalian bisa menghafal algoritmanya ini. Tapi intinya sih sebenarnya yang tadi. Gitu. Algoritmanya boleh kalian hafalin kalau kalian mau. Ini adalah yang tahun 2015. Ini adalah algoritma yang tahun 2020. Emangnya ada beda, Kak? Sebenarnya tidak ada yang beda terlalu signifikan, nggak ada. Tapi, Bun, kalian tengok ya, agak ada perbedaannya di bagian unshockable. Kita ke 2015 dulu. Lihat. Bagian sini bedanya. Lihat. Kalau 2015, yang unshockable, asistol PA kan unshockable ya. Unshockable nih. Ya. Nah, kalian lakukan yang namanya RJP dengan epinefrin. Gitu ya. Itu dia. Kalau yang 2015, RJP dulu baru epinefrin. Kan? Kalau yang 2020 gimana, Kak? Lihat. Bagian unshockable-nya. Dia bilang epinefrin dulu, baru RJP. Oke. Gitu ya. Bedanya. Agak terbalik. Ya. Kalau kalian tanya, Kak, kakak gunain yang terbaru atau yang lama? Kalau kalian tanya kakak menyarankan gunain aja yang terbaru kalau memang di optionnya ada. Kalau memang ada optionnya yang terbaru. Tapi kalau kalian lihat, Kak, nggak ada pula epinefrin dulu. Ya udah, berarti kemungkinan pakai yang lama. Berarti gunain yang lama.
Gitu. Ya. Itu yang perlu kalian ingat kalau ngomongin cardiac arrest. Agak beda di situ. Ya. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, maka kalau yang shockable nggak ada masalah dengan urutan. Udah pas. Tapi yang unshockable, urutannya agak terbalik kalau kita pakai yang baru. Gitu. Ya. Itu dia. Oke. Oke. Yuk, kita ke soal ya. Coba deh kalau gitu si si Upin lah, ada nggak Upin? Ada dok. Yuk. Pemeriksaan establishment penjelasan hasil ini untuk apa yang kemudian dilakukan. Legola 14 tahun di bawah PJD setelah sebelumnya ditemukan tidak sadar tidak bersalah. Setelah sebelumnya tidak sadar seperti dikatakan memegang dada kiri. Pada pemeriksaan ditemukan nadi tidak teraba dan langsung dilakukan resusitasi jantung paru. Setelah 5 siklus, pemeriksaan EKG menunjukkan hasil tersebut. Untuk diagnosis ini Diagnosisnya apa? ventricular tachycardia. Oke, takikardi ya, masih reguler ya. Masih sama, benar. Oke, shockable, unshockable? Ini yang shockable. Oke, benar, shockable. Berarti kita apain? Kalau shockable dilakukan Oke, dilakukan apa? Dari namanya aja shockable, udah. bukan DC shock. DC shock yang mana? Oke, yang D, benar. Kenapa bukan yang E? Kan E juga DC shock. Oke, karena kalau 200 joule itu punya yang bifasik. Betul. Ya. Oke, benar. Lanjut yuk. Soal berikutnya yuk, Pin yuk. Nanti selanjutnya tindakan dilakukan di 10 tahun PJD dengan tidak sadarkan diri saat pemeriksaan. Nadi tidak teraba, dokter dan perawat sudah melakukan tersebut. Dilakukan evaluasi nadi karotis, didapatkan nadi tidak teraba dan apnea. Pada hasil pemeriksaan, pada dokter tampak gambaran sinus prestasi. Oke, diagnosisnya. Ya betul. Benar, ini adalah si PEA. Ingat kakak bilang, semua gambaran EKG selain bukan VTVF, PEA bilang. Shockable, unshockable? Ini unshockable, dokter. Oke, unshockable. Jadi kita apain dong? Kalau unshockable. RJP dulu. Oke, kita RJP. Benar. Ya. Oke, satu lagi yuk. Jadi tata laksana yang tepat pada kasus ini. Laki-laki 45 tahun PJD, tapi jantung berdetak 4 tahun yang lalu. Lewat hipertensi dan ditangkal. Dari pemeriksaan ini hipertensi grade 1, kemudian takikardi dengan seterusnya jadi normal, kemudian pasien batuk dan tidak sadarkan diri. Nadi tidak teraba. Dari kami tadi didapatkan datang seperti ini ventricular fibrillation. Oke, ini adalah gambaran ventricular fibrilasi, benar. QRS udah lebar-lebar, terus irregular, iya kan? Berarti shockable, unshockable? Ini yang Oke, yang shockable, benar. Berarti kita apain dong? DC shock, dokter. Yang mana? 360 yang Oke. Yang 360 joule. Kenapa bukan yang 100?
Kenapa nggak yang 100? Kan bisa juga defibrilasi juga namanya. Kenapa nggak pilih yang 100 kalau gitu? Emangnya kalau defibrilasi ada yang 100 joule, Bun? Berapa minimal joule-nya? Nggak ada, Dok. Berapa minimalnya? 120. Benar, 120 paling minimal. Ini 100, itu yang mana, Kak? Mana ada? Ya, maka udah pasti jawabannya bukan yang C. Gitu. Ya. Oke, makasih ya Upin ya. Oke. Gitu ya. Itu kalau ngomongin tentang cardiac arrest. Ya. Yuk. Sekarang kita ngomongin cardiac tamponade. Kalau ini gampang aja sih. Tinggal kalian jumpain aja trias back. Apa itu trias back, Kak? Hipotensi, TVJ meningkat, suara jantung menurun ataupun hilang. Atau muffled heart sound. Oke. Maka langsung bilangkan itu trias back. Dari EKG kalian jumpai gambaran low voltage electrical activity. Ya. Nah, kalau ditanya terapinya, maka terapi awal jawabannya adalah needle perikardiosintesis. Terapi yang tepat dirujuk untuk torakotomi. Gitu. Ya, itu dia. Nih ya. Ini maksudnya low voltage electrical activity ya, Bun. Kecil-kecil ya voltasenya nih. Itu maksudnya. Ya, kecil-kecil dia. Nih, voltasenya tuh kecil-kecil, bayangin nih. Nah, gitu. Ya. Nah, itu cardiac tamponade. Terus kita belajar tentang hipotensi. Nah, hipotensi. Kalau tekanan darah sistol kurang sama dengan 90. Kalau ditanya sama kalian terapi awal, jawabannya kristaloid 0,9%, 20 cc per berat badan 15-30 menit. Terapi awal. Kalau ditanya terapi yang tepat, jawabannya tergantung tekanan darahnya. Ya. Kalau tekanan darahnya 70-100, akralnya hangat, kasih dobutamin. Kalau 70-100, akralnya dingin, kasih dopamin. Kalau kurang dari 70, akral dingin, norepinefrin. Biar nggak terbalik-balik kalian, ingat, dobu, doa ibu. Ya kan, Bun? Namanya juga udah ibu loh, Bun. Ibu loh yang berdoa nih. Ya, kalian kan kalau melakukan sesuatu nih, ibu kan minta doanya. Doainlah ya, doain ya, Ma, kan gitu ya. Doa ibu ya kan minta doa ya. Maka berarti hangat, ya kan? Doa ibu memberikan kehangatan. Ya kan? Kalau ada ibu yang berdoa, perasaan kita kan hangat, Bun. Ya kan? Tapi kalau doa bapak, Bun. Nah, kalau doa bapak, Bun, itu membuat dingin. Ya, Bun ya. Kalau doa bapak biasa aja, doa bapak biasa aja. Masih dingin aja perasaan kita. Masih belum tenang. Pokoknya kalau ibu lah dulu baru tenang, baru hangat. Ya kan? Doa bapak aduh masih biasa aja nih. Harus ibu lah pokoknya. Kan gitu ya. Nah, kalau udah norepinefrin, udah nenek-nenek. Norepinefrin nenek ya.
Kalau udah nenek-nenek, nggak usah lagi suruh berdoa. Ya, namanya udah nenek-nenek, tekanan darahnya udah rendah kali, Bun. Ya, nenek-nenek itu tekanan darahnya udah rendah kali tuh. Udah mau apa soalnya, Bun? Udah mau selesai itu ya, ibaratnya. Nenek-nenek nih, itu tekanan darahnya udah rendah kali nih. Kurang dari 70. Gitu ya. Oke. Itu yang perlu kalian ingat. Ya. Kak, kristaloidnya harus NaCl, boleh RL nggak? Boleh dong. Tapi utamanya sih NaCl kalau ada ya. NaCl kalau ada, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Bisa RL, bisa Ranger asetat kalau kalian mau. Yang penting kristaloid lah. Gitu. Ya cairannya. Kan kalau mau resusitasi kita kan kristaloid ya. Gitu. Ya. Oke. Ini kalau ngomongin hipotensi. Ya. Nah. Terus kita ngomongin tentang VES. Ventricle extrasystole. VES ya, kita sering singkat. Atau seringkali juga kita bilang PVC. Nah. Jadi kalau ngomongin VES, kalian jumpai adanya QRS yang muncul tanpa didahului gelombang P, atau kakak selalu bilang simpelnya kalau VES ini QRS-nya kayak saudara tiri. Kenapa kak kayak saudara tiri? Karena bentuknya beda sendiri dari saudaranya yang lain. Jadi bentuknya itu lebih lebar dan besar. Beda sendiri. Ya. Nih. Oke. Kalian tengok ya, dari jauh aja kalian udah ngerti nih. Ini VES kak. Dari jauh doang. Dari jauh doang kalian tahu. Oh alah kak. Udah ngerti aku kak. Ini VES. Dari jauh doang. Karena kalian lihat. Kok beda sendiri dari saudara yang lain ya kan. Saudaranya yang lain ramping-ramping kecil-kecil nih. Nah. Ini kok agak beda ya. Agak lebar. Nah. Udah pasti itu VES. Nah. Kita bahas ya jenis VES ya. Jadi VES yang pertama, kalau dari bentuk, ada yang monomorfik, mono. Artinya bentuknya cuma satu. Ya. Ada yang polimorfik, poli. Lebih dari satu bentuk. Kan gitu ya. Nah, kalian tengok ya bun. Nih, kalian tengok nih. Kalian lihat bentuknya. Seragam ya. Satu bentuk ya. Satu bentuk ya. Orang ini. Maka inilah yang dibilang monomorfik. Oke. Kalian tengok berikutnya nih bentuknya udah beda-beda. Udah nggak seragam. Nah. Inilah yang polimorfik. Ya. Oke. Terus ada lagi yang kita sebut dengan VES yang sesuai urutan. Ya. Bigemini, B 2. Trigemini, tri 3. Tetragemini, tetra 4. Urutannya ya. Kalian tengok. Nih. Ini contoh VES yang quadrigemini atau nama lainnya tetragemini. Ya. Kalian tengok nih. Urutan pertama 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selalu muncul. Kalau bigemini berarti munculnya di sini. Kalau trigemini berarti munculnya di sini. Gitu ya. Sesuai urutan. Ada lagi VES yang couple. Kalian tengok lah bun. VES aja punya pasangan. Kalian tengok. Couple. VES aja punya pasangan ya.
Kan lihatlah nih. Berduaan aja orang ini. Namanya couple. Berduaan aja. Berduaan aja hidupnya. Namanya couple. Yang lain ngontrak. Berdua aja. Ya. Itu couple. Baru yang terakhir. Fast yang are on T. Dari namanya. Ada R di T. Ingat reach on T. Ya reach on T ya bun. Reach on T nih. Ya. Reach on T. Ya kan. Kalian tengok ya. Yang mana nih reach on T itu kak. Nih. Nih. Lihat. Ini P. QRS. T. Ya kan. P. QRS. T. Normal ya. Kalian tengok. P. QRS. Pas mau ke T. Tiba-tiba. Muncul puncak R. Nah. Kok muncul reach on T-nya bun? Nih. Ini dia reach on T. Ya. Itu yang perlu kan ingat. Oke. Ya. Kalau ditanya terapinya ya udahlah. Amiodaron. Ya. Terapinya adalah amiodaron. Gitu. Oke. Ini kalau ngomongin fast. Oke. Terakhir bun, semangat. Nggak terasa ya. Perasaan kok kayaknya baru semenit yang lalu kita mulai Zoom ini. Ya kan bun ya. Nggak terasa kali waktu ini berputar ya bun. Kayaknya baru 1 menit kan kakak ngajar kan. Kak rasa ya. Nggak terasa gitu. Kok udah mau habis kak. Perasaan kayak baru 10 menit lah kakak ngajar. Kan gitu ya bun. Kayaknya. Iya bun bener reach on T kayak mayang ya. Bener bun. Ya. Nggak terasa kan ya. Udah mau selesai kita. Materi terakhir nih. Penyakit vaskular nih. Ya. Jadi. Kalau ngomongin tentang penyakit vaskular. Ya. Ada yang arteri. Ada yang vena. Ya kan. Namanya juga vaskular ya. Ciri-cirinya apa kak? Kalau di arteri. Pasti nyerinya berkaitan dengan aktivitas. Pulsasinya bisa hilang, bisa menurun. Ingat ya, kalau pulsasi bermasalah pasti arteri. Oke. Terus vena. Ada udem, pulsasinya normal-normal aja. Ya. Nah, kita bahas dulu yang arteri. Yang paling sering ada 3. Thromboangitis obliterans atau Buerger disease. Ya. Seringkali dikaitkan dengan perokok dan ada nekrosis di ujung-ujung jari tangan atau kaki. Ya, kalian tengok di ujung-ujung jarinya ya, bun. Ingat ya. Jangan pula ada nekrosis misalnya di otot betis. Terus merokok, langsung kalian pikirkan Buerger. Enggak. Ingat, Buerger itu harus di ujung. Oke? Ya. Nah. Terus ada akut limb iskemi. Akut, dari namanya udah ngomongin akut. Berarti onsetnya kurang dari 2 minggu. Kalian jumpai 5P. Pain, pallor, pulseless, paralisis, parastesi. Itu akut limb iskemi. ALI. Ya ada 5P. Ada yang tahu nggak bun? Kira-kira gejala 5P ini mirip kali sama gejala apa ya? Ada yang tahu nggak? Kompartemen sindrom dok. Oke, bener.
Mirip kali sama sindrom kompartemen. 5P juga nanti kalian jumpa. Ya. Oke. Terus CLI, chronic limb ischemia. Kronik. Maka ngomongin onset di atas 2 minggu. Ya. Kalian jumpai nanti adanya ulkus ataupun hiperpigmentasi. Ya. Terus nanti ada ngomongin tentang nyeri berkaitan istirahat. Ya. ABI-nya kurang dari 0,9. ABI itu apa, Kak? Ankle brachial index. Ya. Artinya kalian periksa sistol di kaki sama sistol di tangan, kalian bagi. Kalau dapatnya kurang dari 0,9 berarti curiganya CLI. Oke. Ya. Itu yang perlu diingat. Ya. Untuk semua kelainan arteri, terapinya kalian kasih silostazol 2 kali 100. Tapi ingat ya, kalau untuk tromboangitis obliterans kan dia udah ujung-ujungnya nekrosis ya Bun. Maka kalian boleh lakukan terapi tambahannya amputasi. Karena udah hitam-hitam. Kalau yang kronik kan udah ada ulkus ya. Maka jangan lupa terapi tambahannya debri demang. Ya. Gitu. Ya. Kalau akut limb iskemik kan udah gejala sindrom kompartemen ya. Maka jangan lupa terapi tambahannya kalian lakukan yang namanya fasiotomi. Ya. Gitu. Oke. Itu yang perlu kalian ingat. Ya. Dan ingat semua kelainan arteri, pemeriksaan penunjang awal, jawabannya adalah ABI. Ini cara paling sederhana dan paling gampang. Kalau dia nanya yang tepat, jawabannya adalah USG. Ya, gitu. Oke. Nah, ataupun kalau misalnya selain USG, kalian bisa lakukan yang namanya arteriografi. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau vena gimana, Kak? Vena, kalian tengok ngomongin mobilisasi atau imobilisasi. Ya. Mobilisasi berarti orangnya banyak gerak. Varises. Ataupun chronic vein insufficiency. Varises. Venanya berkelok-kelok. Chronic vein insufficiency. Maka kalian jumpai ada ciri-ciri varises dengan ulkus ataupun hiperpigmentasi. Ya. Kalau kalian perhatiin, setiap ada kata-kata kronik, pasti ada kata-kata ulkus hiperpigmentasinya. Ya kan, Bun? Oke. Nah, baru kalau ditanya terapi, jangan lupa jawabannya stocking compress. Ya. Baru kita ngomongin DVT sama phlebitis. Apa bedanya, Kak? Kalian tengok baik-baik. Sama-sama ngomongin inflamasi. Gimana jadinya bedanya, Kak? DVT Homan sign positif. Phlebitis Homan sign negatif. Oke. Homan sign itu gimana, Kak? Kalian tekuk telapak kakinya. Otot betisnya nyeri. Ya. Nah.
Pemeriksaan lainnya kalian bisa lakukan di dimer kalau DVT nanti meningkat. Ataupun USG Doppler nanti dapatnya trombus. Sedangkan phlebitis sering berkaitan dengan infus. Ya. Terapinya apa, Kak? DVT. First line-nya heparin, second line warfarin. Phlebitis. Simptomatik aja, Bun. Ya. Gitu. Oke. Itu yang perlu diingat. Ya. Nah. Satu lagi ya. Jangan lupa pemeriksaan penunjang. Kalau geng yang mobilisasi ini, Bun, yang geng ini, pemeriksaan penunjangnya adalah venografi. Ya. Tapi kalau geng DVT sama phlebitis, pemeriksaan penunjangnya kalian bisa lakukan di dimer yang tepatnya USG Doppler. Ya. Ini yang tepat. Gitu. Oke. Ya. Yuk dari gambar doang yuk. Dari gambar doang. Diagnosisnya apa nih kira-kira? Thromboembolisme isoglutaran, Prof. Oke, mantap. Burger ya. Si burger disease. Ya. Terus dari gambar doang. Kalian tengok nih. Apa nih? Ada bengkak. Ada hitam. Apa nih? Kalau bengkak-bengkak apa? Vena atau arteri? Vena, benar. Udah hitam, maka jawaban kita adalah si chronic vein insufficiency. Betul. Ya, gitu. Hati-hati ya, burger tidak sama dengan burger. Kalau burger apa, Bun? Burger apa? Oke, mantap. Sindrom nefritik. Benar. Hati-hati ya, kemarin ya kita belajar. Ya. Oke. Itu ya. Yuk, kita ke soal ya. Oke, yuk kakak yang bacain yuk. Dia nanya pemeriksaan penunjang. 42 tahun, kaki kiri bengkak mendadak sehari yang lalu, nyeri dan merah. Riwayat pasca operasi patah tulang. Dibilangnya kaki kirinya udem hiperemis. Pulsasinya masih baik. Homan sign positif. Diagnosis dulu yuk. Apa ini? Oke, benar. Udah pasti ini adalah si DVT. Maka apa penunjangnya, Bun? Mantap. Di dimer. Oke. Lanjut. Diagnosis. 29 tahun, nyeri tungkai dan betis, terutama kalau berdiri terlalu lama. Bekerja sebagai SPG dan sering berdiri lama. Kaki bengkak dan penonjolan pembuluh darah daerah betis warna biru. Terus dia bilang, ada hiperpigmentasi disertai varises. Apa nih? Oke, mantap. Chronic vein insufficiency. Terapinya apa, Bun? Oke, jangan lupa pakai stocking ya. Betul. Stocking kompresi. Ya. Yuk, satu lagi yuk. Dia nanyain tentang diagnosis. Dia bilang, Tuan Aldiano ada nyeri dan bengkak pada tungkai kanan sejak sehari yang lalu. Dalam masa perawatan di rumah sakit karena stroke. Terus hanya baring doang. Pada pemeriksaan udem ada dilatasi vena dan Homan sign negatif. Apa tuh? Oke, mantap ya.
ngomongin rumah sakit, Homan sign negatif, maka pasti phlebitis. Terapinya diapain, Bun? Terapinya diapain phlebitis? Oke, simptomatik aja. Oke, mantap, Bun. Selesai ya, Bun. Nggak terasa kan? Hidup kalian kan? Kayaknya kok masih, kayaknya tadi baru jam 8:30 lah, Kak. Ini kok udah mau jam 1 kan gitu ya. Nggak terasa ya kan? Mantap ya, Bun. Nggak terasa ya. Yuk. Tadi ada yang nanya nih, si Akmarin, katanya Nyonya Nadia. Yang mana tuh ya? Si Yang Nyonya Nadia. Nadine ya? Ini ya? Iya, Nadine. Kenapa tuh? Tadi untuk ngediagnosisnya gimana? Dia diagnosisnya bingung gitu ya? Biarin ya? Mau lihat di lead yang mana gitu loh, Dok. Bingung. Oh, sebenarnya di semua lead, kalau kayak gini, tapi kalau ngomongin aritmia-aritmiaan, paling gampang lead 2 panjang aja. Gitu. Ya, jadi kalau ngomongin takikardi, bradikardi, lihatnya di lead 2 panjang aja, paling enak. Gitu, karena dia yang panjang, jadi lebih lengkap, jadi lebih puas kalian lihatnya. Jadi lead 2 panjang. Gitu. Ya. Oke, gimana Rin? Itu tuh nyempit atau lebar ya, Dok? Bentar. Kan Nyempit dong. Nih, ini kan QRS-nya nyempit nih. Kurang dari 3 kotak kecil nih pasti nih. Ini aja 5. Kan 5 di sini kan, ini 5 nih. Nah, dia cuman di sini. Berarti pasti kurang dari 3 nih. Palingan cuman 2. Gitu. Jadi pasti sempit nih QRS-nya. Gitu. Dok. Ya. Masih banyak, Dok. Oke, sama-sama. Ya. Kalau lebar itu langsung kelihatan ya, Bun. Langsung ngangkang dia. Kayak orang yang ngangkang. Makanya kalau orang biasanya ngajarin tuh, dia juga ngangkang ya, ngangkang. Nah, kalau lebar tuh ngangkang. Kalau rapet berarti masih sempit. Gitu. Ya, kalau kalian mau lebih simpelnya. Iya, Bun, bener. Ada yang ngajarin kadang mau kayak gitu, ngangkang ya. Nah, kalau ngangkang lebar lah tuh. Nih, kan ngangkang ya. Kayak kaki orang ngangkang kan gini kan. Kalau kalian lagi ngangkang. Tuh. Kalau lagi rapet kan sempit lah dia. Gitu. Ya. Iya, jalan pintar ya kalau kalian mau gampangnya ngangkang aja. Kalau lagi ngangkang dia lebar lah tuh. Ya. Gitu. Ada lagi. Ya kita main kahut dulu lah. Biar inget dulu kalian yang di awal-awal tadi ya. Janganlah kalian lupain. Udah banyak kali perjalanan kita nih. Di website sih. Di webnya. Di web. Nanti pasti di webnya tuh. Ada kan. Di web kalian tuh kan ada di web di corner ya. Nanti pasti di kalau udah dimasukin videonya pasti ada di situ pembahasan jantungnya. Ya, di webnya. Gitu. Reza tadi sholat apa ya, Jumat ya? Nggak apa-apa loh Reza tadi kalau Reza misalnya bilang, "Kak, break aja lah dulu kita bentar." Itu nggak apa-apa loh sebenarnya untuk sholat Jumat. Nggak apa-apa, makanya tadi kakak tanya, kalian mau break atau gimana gitu. Nggak apa-apa sih. Kalau kita break aja gitu untuk sholat Jumat. Ya, kalau misalnya mau break nggak apa-apa gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Ya ampun Bun, baik kali Bun si Reza Bun. Makasih ya Reza ya. Udah main bentar yuk. Cuma 6 soal kok. Iya ya, musik ini ya, memang dia tidak, biasanya sih bisa diganti Bun, tapi ini nggak bisa lah.
Iya kan, musiknya ya. Khas dia memang, Bun. Biar kalian bertambah deg-degan juga. Biar ada sensasinya. Udah, Bun, segini aja nih yang join. Ada lagi yang mau join? Oke, Kak tunggu. Udah, gas. Nggak ada lagi ya berarti yang mau ditunggu ya. Oke, kita mulai ya kalau gitu ya. Oke. Cuma 6 soal kok. Gampang lah nih. 10 detik nih cuman. Oke. Bener ya. Udah pasti ya. Dia ngomongin adanya hipotensi, TVJ meningkat, muffled heart sound. Apa nama istilahnya itu, Bun? Ketiganya itu kita sebut dengan benar, trias back. Ya, maka udah pasti jawabannya sih tamponade jantung. Ya, oke. Wow, sigo ya. Oke. Kita lihat. Oke. Oke, diagnosisnya apa ini, Bun? APS. Oke, APS, bener. APS, maka kalau APS ingat terapinya nibotin, ya kan? Udah pasti sih nitroglycerin sublingual. Ya sama sekali nggak perlu furosemid, morfin, apalagi nifedipin. Dia cukup nibotin, ya. Oke. Wow, langsung berubah ya, Bun. Oke, kita lihat. Gampang lah nih, gampang. 10 detik nih. Oke, hati-hati. Kalau ngomongin kata-kata ST elevasi cuman 2 jawabannya. Bisa STEMI, bisa perikarditis. Maka kalau udah dibilang ada kata-kata friction rub dengan nyeri dada yang pleuritik, ya kan? Maka udah pasti perikarditis. Bener, ya. Oke. Oke, si Titik ya, Mas Ian ya. Mantap Titik. Kita lihat.
Apa diagnosisnya, Bun? DVT. Oke, benar. DVT. Maka udah pasti terapinya adalah si heparin. Stocking kompresi untuk yang mana? Stocking kompresi. Oke, untuk varises, bener ya. Varises dan chronic vein. Ya, maka udah pasti bukan. Elevasi tungkai, sebenarnya elevasi tungkai adalah semua terapi bisa dilakukan pada kelainan-kelainan vena. Cuman, dia adalah bukan terapi yang utama. Ya, itu terapi non farmako. Ya, elevasi tungkai. Kalau di soal cuma nanya terapi, yakinlah bahwa itu adalah terapi yang tepat dia tanya pasti. Kalau cuma terapi doang dia bilang, terapinya apa? Terapi yang tepat pilih. Yang utamanya. Ya, gitu. Oke. Wow. Masih si titik ya. Mantap, mantap. Oke. Oke. Diagnosisnya ini apa, Bun? Tamponade jantung. Benar, Kak, tamponade jantung. Maka udah pasti terapinya adalah needle perikardiosintesis ya. Nggak ada hubungannya nitrogliserin. Udah pastilah nggak mungkin kalian kasih nitrogliserin di sini. Jelas-jelas hipotensi. Nggak mungkin kalian kasih lagi. Ya. Maka udah pasti jawabannya needle perikardiosintesis. Ya. Oke. Wow, si titik ya. Soal terakhir. Oke, ini gampang kali, Bun, makanya gampang lah ini, jangan sampai lah kalian salah, Bun. Ya ampun, ada yang salah ya, ada yang berdosa nih berarti. Jelas-jelas nih, murmur mid diastolik. Misal MC yang mana nih? Misal atau MC? MC benar. Di apex katup apa? Mitral. Mitral. Maka ya udah MC. Oh salah pencet ya, Bun. Ya ampun, hati-hati ya kalau mau pencet ya. Oke. Jadi MS ya, benar ya. Maka udah pasti mitral stenosis. Ya. Hati-hati ya nanti ya kalau mencet ya. Oke. Kita lihatlah kalau gitu. Wow, 5 dari 6 ya, Bun. Mantap, mantap. Oke, Tigo. Keren 5 dari 6 berarti salahnya cuma 1. Keren. Udah mantep tuh ya. Oke. Gimana, Bun? Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Besok kalian mau kita mulai jam 8:30 atau jam 10 aja? Besok kan kalau di jadwal jam 10 ya. Kakak sih bisa dua-duanya kalau besok. 8:30 aja. Lebih enak 8:30 ya mulai ya. Iya ya. Oke, ada yang berhalangan mungkin 8:30 aja. Oke. Oke deh kalau kayak gitu nanti berarti mulai minggu depan kakak nanti jadwalnya kita buat 8:30 aja lah ya, Bun ya kalau gitu ya. Oke lah kalau memang gitu, kalau emang lebih enak mulai 8:30. Kita tutuplah dengan doa.
Oke, 8:30 ya kita mulai. Oke, mantap. Kita tutup dengan doa, semoga materi yang kakak sampaikan bisa kalian ingat seumur hidup kalian. Kita doa masing-masing, doa dimulai. Oke, doa selesai. Jangan lupa kalian ya, latihan 1000 soal ya. Ini masih banyak waktu kalian ya. 1000 soal. Besok kita jam 8:30 jumpa lagi. Ya. Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum ya Bun.